ya Rasul. Salam alaika. Nah, coba burannya. Nyingi marwa ya romega langit talo. Ya Nabi salam alaika ya Habib. Tullah alaika. Sama-sama. Karena sama-sama ia teloy apai kue alaman yang ketu. Yang di sini empat alaman atok ketu. Ia tengewe tawana yoloy. Iya. Iya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan barakatna salawai. Andai guru tak berkata, narik kobetta anak-anakmu bacangi salawat ubu-ubuna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wani bu aja nasi cami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah barakat salawat. Berhenti nakal anakmu itu. Tapi saya pernah ajarkan diri. Mohon kepada jamaah bapak ibu berdiri. Seolah-olah yang kita terjemput. Begitulah orang-orang yang ada di Madinah yang menjemput ketika Nabi hijrah. Dia melantunkan salawat. Tala'al badrul alaina. Mereka menjemput Rasulullah dengan salawat. Coba lihat. Jadi kita berdiri bu, komak berasanji tahu tala'al badru alaina akad detoki bu. Namun mak tangaki mak pengaja balik. Mohon apa pengaja balik. Ikuti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu salawat. Yang kedua, cara mencintai Nabi dengan menjaga warisan Rasulullah. Apa warisan Nabi? Satu, Al-Quran. Kita bersyukur Bapak Ibu di Sebatik ada penghafal. Barakatna fakafalae. Maka saya sampaikan di Kabupaten Wajo. Coba lihat orang-orang Sebatik sana. Mereka punya penghafal Al-Quran. Yena rupak kapalae lawaiwi tsunami. Yena rupak kapalae lawaiwi waina tasi'e tumpari daratan. Yena rupak kapala akurange mancaji pamasena pung Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Ahlul Quran, ahlullah. Mereka yang ahli dalam Al-Quran itu adalah keluarganya pung Allah Ta'ala. Coba lihat. Coba lihat kalau Allah yang mengakui kita keluarganya. Sedangkan Pak Bupati makanya kemanakan saya ini? Poh tanpa menrelong jadi kita tak gapo. Ya, poh sombo-sombo tuh sekeluarga aku tuh poh. Tilina foto keluarga anak tuh bupati poh. Tapi beda kalau kita yang mengatakan masa bisa kata Pak Gubernur. Maka tahu sapi sepuluh vega. Dilihat wajahmu digagah padana. Ya, sapi 10 vega. Tapi kalau Pak Gubernur yang mengatakan sapi sekutu ya. Maka tahu sapi senatonga karena gubernur yang mengatakan. Penghafal Al-Quran yang mengakui mereka adalah keluarga Allah. Oh ibu, pakafal anata ibu, menyawa tak mati kimatu alena mengaji. Teku di carana lo mengaji na makukwe, nasaba Indo na tulima Facebook. Nawita makukwe na wita to nenek-nenek macam ni ma Facebook. Umur 75 tahun, natampil ke foto profilnya 30 tahun yang lalu. Oh, logo maga nenek. Coba lihat nenek-nenek datang ke pesta pernikahan, macet tuh mas selfie. Nala kamerana patapak gelut cedet cak. Oh jadi fotona. Yak ketore cenil lesolong Apa mate kerni? Ya. Iko pesan nenek-nenek angaji no. Betul. Jangankan yang nenek-nenek, anak muda sudah banyak mengaji. Ini apa tuh? Silo mah Facebook. Nah mau coki jamban apa foto toh? Iya, coba lihat. Al-Quran adalah warisan Rasulullah. Dia tidak mewariskan harta, dia tidak mewariskan jabatan, istana. Yang diwariskan adalah Al-Quran. Maka jaga penghafal. Ya, maka alhamdulillah Bapak Haji Ali Karim, Haji Momo, Haji Herman, semua tokoh-tokoh masyarakat, bangunlah, kembangkanlah. Kenapa? Alena matuna sabari, loni ipatta meranaka. Maka dia anak pakapal tunggu dulu. Saya hafal Al-Quran, mereka yang bangun asrama buat saya, mereka yang membiayai saya. Saya hafal Al-Quran, saya mengaji.
Maka bagian dari bacaan Al-Quran saya, termasuk mereka semua yang berpartisipasi dapat amalnya. Kuang, patamangka kasih suruga mana ya rohe. Nasabalena nasabari wafal Al-Quran. Tama mana suruga. Jadi tosogi malaboewe, tama suruga. Tosogi makan di monri po. Taliwa kadimu. Neto na tu narika mo maga asogiran na tawe tapi makan di dale pareng kalinga. Betul. Makanya ibu, ibu. Ye kong kabali bolata taliwaliwa kedikna, contoh ya Pak Balulipa. Tetana Mak Balulipa sudah 20 tahun kita bertetangga dan sudah 20 tahun dia menjual sarung. Tidak pernah satupun dia bilang ini sarung Pak kau pakai pergi salat tarawih. Ini sarung Pak kau pakai Idul Fitri onro kedikna. Maka agana Pak Burana iko sisa jok kapasai melilipa. Nenapa musidak ke bali bolata ero Pak Balulipa maka die. Tabi pun ngaji usidat kay kilipa. Manang kay ko sidat kay ka. Nah itu sarung saya berkarung-karung di rumah. Justru ini orang Pak usidat kay ka. Nasaba ini utaja sidat kay ka. Karena digaga. Terpaksa ya sidat kay ko lakan di. Ya. Jadi kalau ada orang kikir, kok yang kasih dia. Taliwa-liwa kedit namanya. Tapi kalau orang sabahti dia gaga makan di kue. Mau bersama ya, mau bersama ya. Tapa-tapan alhamdulillah. Lihat wajah ibu-ibu alhamdulillah semuanya bercahaya. Alhamdulillah. Ya karena ada 2 balon besar kan, ada 3. Eko pataka apa iya mati, pataka apa mana saya. Tapi insya Allah barakah jenekna, alhamdulillah. Bapak ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Warisan Nabi selanjutnya adalah akhlakul karimah. Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh luar biasa. Nabi itu luar biasa akhlaknya. Contoh, suatu ketika Nabi Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Dia membalas keburukan dengan kebaikan. Contoh, ada suatu ketika Nabi melewati kampung halaman seorang orang tua, seolah-olah dilewati oleh Nabi. Orang tua ini tidak mampu lagi mengangkat kakinya karena usianya yang sudah tua. Ya. Beda dengan Tomatota Dr. Haji Ali Karim. Rambut memang putih tapi semangat masih kuat. Coba lihat, mualangi bembe pura tunu silalona nanre. Ya, tapi mega nama aku ke imam cau ni manre bembe. Magi na mega imam akan nastro cau ni manre bembe nasaba yekonon. Na ulai ulun na bembe mak barasan di cilale na ba molot. Maka na asor-soro ngangi Pak Imam. Nah sabab macam mana kasih elona ye macam mak berasanya we Pak Imam dek mana nasorong ngi matuku makutu masorong ya nak kostro. Iya jadi mana Pak Imam dari duduk kok kuasa itu ulu bembe aku nanti yang dikuasai oleh bembeknya. Iya hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tua ini kemudian berjalan seolah-olah tidak mampu lagi mengangkat kakinya. Lalu Nabi kemudian menawarkan bantuan. Wahai orang tua, saya kasihan lihat kamu berjalan tertati-tati. Bagaimana kalau aku gendong kamu? Maga nareko urenge ki. Wah, nala dia cina. Akhirnya Rasulullah diangkat ke belakang. Narenge tomatoewe. Wahai anak muda, rumah saya jauh. Apa kata Nabi? Taruh mabela. Saya masih kuat. Akhirnya digendong, direnge. Si komo irengena ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang tua ini? Wahai anak muda, kamu orang yang akhlaknya bagus. Berapa banyak pemuda yang berlalu lalang di tempat ini, tak ada satupun yang menawarkan bantuan kecuali kamu. Satu saja pesan saya, wahai anak muda, jangan kau percaya orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu gila, Muhammad itu tomaja. Padahal niga na rengeng na bita. Benengi mansata pak, boleh mau lu micat talo digandel lo bolana. Si komo igandena jata tulin cerita anyong percaya ajianu manu apa kepada ini cerita kira-kira pak aga tagokan tapi remati tabusya ya sayoro repa pantenge repa piuluna si repa kataloy makanya pak gandengi iya tuh mau cerita iya lo mau pokok ternyata Nabi tidak mendengar bahwa Nabi pembohong, Nabi itu tukang dusta, Nabi itu tahu aja semakin memperbaiki caranya menggendong. Bahkan waktu ini leturi bolana ipacan cenne ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar si kakek merasakan kehangatan gendongan Rasulullah. Luar biasa akhlaknya Nabi. Sampai di rumahnya didudukkanlah si orang tua. Lalu Nabi berkata, wahai orang tua, saya permisi, semoga selamat
panjang usianya. Maka dia anak anak muda, sebelum kau tinggalkan saya ingin tahu siapa namamu wahai anak muda. Kata Rasulullah, sayalah Muhammad. Muhammad nih ga? Muhammad tasange pak beli. Iya nah. Benenge bangsa talo waleno si leboh. Ya, itu masanya naya. Bomobo. Tapi Nabi tidak. Begitulah akhlaknya Nabi SAW. Sampai akhirnya orang tua tadi masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ye mana na ibu? Oh ibu. Perlu mana ya cueri ye na benci ki bali bolata burang onde-onde. Tapi jangan bilang onde-onde Cina. Onde-onde sebatik. Onde-onde agak itu onde-onde Cina. Nah ikut tuh mebu Cina sih mau. Onde-onde sebatik. Nah rempa ko tahu rempa toy na sabat talok manu pura bete. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas keburukan dengan kebaikan. Asabaya itu ibu, oh ibu. Yekko majai atin nata wesinin anu natangai majaman. Contoh, si salam bali bola. Kasi itu nasangnya manuk na lajat tapal lalo. Sedangkan manuk na bali bola ya salah jatapa, manuk na salah jatapa. Benenge mati manuetannya pu aku majat tapa hatimu maja. Ya. Itu kalau hatinya orang tidak bagus, semua jadi tidak bagus. Datang ke pengantin semua dicerita. Andre nama ja, Andre nama paje, Andre nama ja. Padahal mah tambah mato. Nita si tawe, dena si kanna bawona si bawa, rokna. Mu cerita mana? Padahal nama alena belum tentu tuh si kanna. Iya. Itu kalau hati. Makanya Rasulullah Bapak Ibu di usia 63 tahun. Makanya kan usia Nabi 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Jadi umat Rasulullah itu tidak jauh dari mabaina sittin ila sabain, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau di sini ada yang hadir sudah umur 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, abu-abu nih miso tolemu. Pokoknya dia nama tole baja. Ya, kalau ikut 63 tahun. Tapi kan Allah tidak mencabut nyawanya yang sudah tua, maka yang tua masih aman. Allah tidak mencabut nyawanya yang sakit, maka yang sakit aman. Tapi Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang sudah tua, yang sudah sampai waktunya, dan itu rahasia, berarti tidak ada yang aman. Coba lihat tanda kematian. 40 hari, maka lebita, ye ko patapula sona tawe melo mate. Patada ngilimata, ko pura ki masa payang asra ibu. Patada lima tak riasena posie. Tentu kan mas, kamu posi tak toh? Ada pusarnya toh? Ya, apa mega wita tahu? Dero tulitat deng nasapa. Asosene tu tak dana ki posimu. Aja lala mu joka nasabak majai itu. Padahal syukur tak dana posimu. Benengnya tak dana makan lampena pada kabel tilimu TV. Ya, jadi kita ini umat Islam kebanyakan percaya sesuatu yang tidak ada. Anak na iromal lajange tuline pura bocok-bocok. Engka nakatulun namo dena bocoki. Teko carana. Ya. Mana kero anakmu de gaga tuline pura bocok-bocok nang anakmu tale-tale nikin namo de mo bocoki. Anaknya romal lajange tuline pura waju na linga aga-aga nang anakna tamak baju dena urusui. Hanya muti mursu malajange. Betul ibu? Ya tegini tomato atau wani Jumat tuline bolo porsi bolana. Ya, betul. Mau muti lo bolo porsi bolamu nenek supaya macet ke niga melo macet ke iko ga atau bola asa iya iko pana di bolo. Kenapa rumahmu yang disiram? Makanya di logi mengrada posina pakaraja loi mamen sapa posina saloi loi mak galon sapa posina galung loi mak daran sapa posina darai wani Jumat dina bolo porsi bolan nangke posina makalle dina jampan padahal mestina posimu no mau urus mega taina tuh. Kenapa posisi bolamu yang keurus? Iya. Ya kau pura nama sampainya asra patada posi lima tariasena posi. Kalau sudah ada yang berdetak seperti ini, tanda 40 hari datanya malaikat maut. Nah, kan itu tuh kok. Jadi ibu, coba baca, pergi masa baca asra. Mata nih, dia nama codok. Iya. Aja nama kampanye dia nama codok. Pada puluh menit pas tanggal berapa nanti? Tanggal 9 Desember ya. Iya. Yang kedua, tanggal 7 hari. Biasanya Allah beri sakit, orang sakit tidak bisa makan. Tapi si lalona yang tidak bisa makan, langsung dihabiskan itu makanan. Menurut Pak kita mata sehat. Menurut Pak kita mata ingat tanda kematian 7 hari. Tanda 3 hari, Palawangan Alin Roy. Kalau di sini mata
mata nih, lalu kemudian terasa enak. Wahai suamiku, kok kepala saya berdenyut di tengah ini palawangan na ye, nama sumangat tasading tanda 3 hari. Ye minare mata na sabalosi di wajah cicilange baja. Ini kan suruh kominren. Iya. Tanya ya tuh, kok semangat ya tuh. Tanda 1 hari di belakang ubung-ubung. Ya mata nih marepot. Menurut Nabi tidak akan sampai asar orang itu. Saya diundang ke rumah sakit lama Dukel Sengkang. Ada orang sakit, saya datang. Saya pegang di belakang ubung-ubung, metak merepot. Saya bilang kepada anaknya, suaminya, jangan kau tinggalkan ini. Kenapa? Karena dekna narapi asrat. Ganti bajunya, pajenei, lalu kemudian kalian saling memaafkan. Bacakan surah Yasin agar setan tidak datang mengganggu. Talkinkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata betul. Siat dapat dampengan laken meluat dampen makotor alena. Anaknya meluat dampen makotor alena. Diganti bajunya dengan izin Allah sebelum asar dia ucapkan la ilaha illallah, mati. Naro tanrero. Dia metta yolli si kaposta solli joko boleh malasa tomato aku. Ukarawa sulu namon. Matasi marepot. Padahal anak telepon gimana sudah surat ini ayahmu tidak sampai asar. Panggil semua, mat telepon. Halo. Agati kilesu, dia narapi asar rambo. Ini makanya Pak Ustaz. Agati kilesu. Goa sinjai na telepon mana? Kemana nih? Tapi agak kejadian, alhamdulillah letu asue tu mobil rotawe. Ya, tu mobil. Biasa majama-majama kakak yela dan untuk pumatin ada na jadi. Maka dia nang madodo na sapat tekun na pausa ka syukur ko na madodo. Pak benengin na tongangi mate nyambung. Syukur ko madodo. Mana katolika syukur na sa sala madodo pausa sala tepuna. Syukur ko madodo benengin na madodo mate nyambung. Tapi benar kata Imam Al-Ghazali, yang namanya tanda bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jangan kau pikir tanda itu, jangan kau cari tanda itu, tapi yang kau cari amal apa yang kau siapkan untuk akhiratmu. Yang bangun madrasah, jelas kalau kau meninggal hari ini, selama madrasah dipakai mengalir pahala. Pondok tahfiz, kau mati hari ini, kau dikubur 10 tahun yang lalu, tapi pondok tahfiz masih ditempati anak-anak mengaji, maka pahala mengalir sampai di sana. Oh ibu, oh ibu, makanya kau jok kaki itu Khadijah Puratari. Kenapa kau menangis istriku? Ya Rasulullah, karena saya masih mau menyumbangkan hartaku dan sudah habis. Lo mau apa masih dekat? Capun, ya ropa tarika. Itu sih di Beneta magi muterindi 20 na tom kemudian cimalinga kau foto buronco. Na ye ke buronco na mitu 5 linga ka. Na jinna na buronco. Na deka foto na. Itu menangis dunia. Coba kalau ibu-ibu menangis, wahai suamiku. Kenapa kau menangis Dinda? Yang membuat aku menangis wahai suamiku. Sarang walidmu banyak. Mobilmu bagus. Sawahmu di kampung luas. Tapi yang membuat aku menangis lemuna nyawamu dai. Joko kemajuma si sebu tepak kocil lengang. Tal 500 tak kasih rupiah. Ye komati komatu. Dega mulolongan sangadina amala. Kau tinggalkan kebunmu, rumahmu, mobilmu. Dega mulolongan sangadina yang kau sumbangkan. Ada 3 bagi harta. Anu purewe mandre nance di duku. Makanya aja mu carine alemu ritujunna andre mu pojie si cocok kesehatannya. Anu pure dipakai na buru ibu-ibu egana dastar tak kolamari ye toro dastarna sudah 3 tahun kabe toba lebatna telung ngaso dan kene sesta tallo toba kancina mau cepake baru komatu nalamana te agagamu yero pakai memang nih. Yang ketiga anu pure masih dekar ya agamana pun Allah Ta'ala. Baru-baru di Sengkang ada yang meninggalkan sarang walet burung gedung walet itu. Sudah ditawari itu gedung 7 miliar. Kenapa dia tidak jual? Karena dia masih mau kembangkan itu. Belum berisi sudah harga 7 miliar. 4 ruko dijadikan gedung walet 5 lantai ke atas. Dia punya cincin itu, cincinnya harganya 2M. Pernah saya sampaikan ke beliau, Pak Haji jual saja cincin itu 2M. 1M kau pakai, 1M untuk pesantren, mana akhiratmu. Oh ibu, kalau ada uang tak 2 miliar, si 7 moki gasit di miliar na laki-laki tata balance untuk keluarga ta, 1 miliar untuk disumbangkan ke masjid dan pondok pesantren. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Iya itu tak setuju Pak Deva gagah. Ya kong kana mapamu, lo nama pikri, yolo deh yolo. Apa 1 miliar kau sumbangkan di masjid dan pesantren? Tunggu dulu, anak tak makule mau apa?
Anak teh depo di Pak Boti. Iya depo na selesai kuliah. Dia to baga bola naik. Dia baga. Namun nasa itu 2 miliar dia to padang kan Muhammad. Aro, yang itu maka dah oke, insyaallah. Kau digagal. Ya kong kepada selama dada pesantren wal nufaino. Saat tidak ada memang kau katakan iya nanti saya akan sumbangkan. Tapi saat hadir harta itu mapa mula na nauji setange. Aja sadiol megalak itu. Coba. Padahal kau meninggal tidak bawa harta Bapak Ibu. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Akhlak Nabi luar biasa. Ternyata Nabi bukan hanya terhadap manusia, terhadap binatang akhlaknya luar biasa. Coba lihat Nabi. Nabi melarang kita berbohong kepada binatang. Oh Ibu. Itu artinya kau panggil kucing dengan harapan kucing akan memberikan, tuan rumah akan memberikan saya makanan. Datanglah kucing, tapi kau tidak kasih makanan, tidak kasih ikan, berarti muballe coki. Ngacangi Nabi tak diballe oleh koloi. Kuruki, mada punga manuai. Tapi dia mau langi baralle, dia mau langi nandre, muballe biye. Dalam ketika kita belajar hadis, ada satu sahabat yang kemudian hadisnya itu kemudian tidak dipakai. Kenapa? Karena dia pernah membohongi kuda. Dia panggil kuda dengan harapan kuda itu diberi makan. Ternyata dek nalangi. Coba lihat, kucing saja Nabi dilarang untuk dibohong. Oh Ibu, biasa tapak pecoki, biasa dipukul ke kucing. Kenapa dipukul? Nala bale. Nah iya itu nala bale tapak taliwa kedimu. Ya, coba lihat kucing, tunduk, dia nak kedo karena di tanganmu ada kayu. Kapan saya goyang, tak, mata uluku kasih. Dia biarkan kita melahap makanan satu persatu, diam dia. Tapi kan tentu hatinya berkata, tanna podoh, nata ronga ka ulunna balewe. Ternyata pun bola tali waliwa kadina, nama ulunna nagar puto. Maka dia coke yombo, walapi matu aleku. Sisan na nape boleh pasai, guru ke kucuki yala balena. Maka dia pun boleh yombo tajan nih. Sisa na menri coki teme aku kasoroe, nape kasih masuci dia nalalu coki. Nalalu gangkanya coki menri ko lamari nanti meto. Menri ko ranjang nanti meto. Menri ko televisi dia gasih di bola nanti me. Maka dia coki ini gasur ko lalu kak. Sisa na mape pace kada pace gimana pak? Ya nanti teme. Ikut teme coki aja mulai lungi tari lo teme. Aku ada mulai lungi sinin na boleh nanti mana? Itu Nabi SAW. Suatu ketika setelah dia pakai pakaiannya, dia ganti. Ini kan Nabi prakteknya khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Jikalau akan berangkat sholat berjamaah, akan melaksanakan sholat, dia mengganti pakaiannya. Dia pakai yang bersih. Tapi suatu ketika hendak pergi ke masjid sholat, ingin mengganti bajunya, tiba-tiba di atas lengan baju Rasulullah yang akan dipakai ada kucing yang lagi tidur nyenyak. Macin rojoki. Nabi menunggu mudah-mudahan kucing ini terbangun. Ternyata dek natinro, dek apa sedih. Ya sama kalau kita ceramah maulid di Seramirat, biasa ada 1-2 orang, wih memetin rona. Capu menit talo apa sedih. Sama kalau ni ke pamule, dek pani pamule, capu ni talo. Ni gak suruh ke matinro. Ternyata Nabi menunggu boleh jadi kucing ini terbangun dari tidurnya. Ternyata tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Hendak berangkat ke masjid, waktu sholat sudah mau masuk, gangkan Nabi tak nalat direm malas di ala. Lalu dia potong lengan tangan bajunya. Nalat birang tepat liman wajuna Nabi tak ketimbang mengganggu tidurnya seorang kucing yang lagi nyenyak. Bayangkan itu. Tepat liman wajuna apa nak pakai? Nalat birat tepat limana daripada naganggu tindrona coki. Coba lihat, bayangkan ibu akhlaknya Nabi terhadap kucing saja berakhlak. Kenapa ada di matindro bali bolata ifoni tepe taliwa-liwa rukana. Mage tepku mato masa. Yang mato nasa puna bola, yang mato maco dokang coco ni engkaling atau ni cilalemu. Ya. Ini Nabi SAW, luar biasa akhlaknya. Pantas kalau akhlak Nabi itu Al-Quran. Berbicara tentang ibadah, oh luar biasa. Nabi itu selama berjamaah, selama ada sholat 5 waktu, itu sholatnya bukan di rumah. Kalau ada hadis Nabi SAW perbanyak sholat di kamu, sholat yang dimaksudkan adalah sholat sunnah. Nabi selalu sholat wajib 5 waktu di masjid. Alhamdulillah Masjid Nurul Huda ramai sholat berjamaah. Kita bersyukur. Ya. Sahabat Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia 63 tahun meninggal. Hanya 2 kali sakit. Pertama demam, yang kedua sakit kepala. Demam menjelang wafat. Kenapa Nabi sehat? Pertama, nahnu qaumun la naqulu hatta naju'a wa idza akalna la nasba. Ini bukan hadis, tapi begitulah prakteknya Nabi. Nabi kenapa sehat? Menjaga pola makan. Kami adalah kaum yang tidak makan. Dek nandre Nabi tak sangadina malufu. Na rekomandre Nabi tak depa nama sona fajai. Oh ibu, mako motor cara tak mandre. Dek memang nah. Depa nama so, depa nama lufu mandre. Ye ko mandre siapa aja. Kita mi matu purani mandre talo, mandre soko. Latu bolana na baca pu sanggara no narawinge. Ya pura capu yero angka sis S2 na baca pu to. Langkana angka tahu ya sangi mati. Datang ke dokter, Pak dokter mati amboku, macawa dokter Maka de nana, magi mu cawe ka dokter mati amboku, maka de dokter de na mati ambomu. De minule manyawa na taroso. Taliwaliwa sona. Makanya saya tadi diajak makan oleh panitia, saya bilang nanti selesai ceramah saya makan. Nah sabab masomo baka onna arawingi na pandri bali lupuh. Wih, lupuh na bali ya. Tapi karena besarnya sehingga sampai hari ini malam ini saya masih kenyang. Matu pi perma ceramah. Ye ko malubukin atau mandre masih Pak Andre. Tapi ye ko masukin atau mandre namo Andre kan jadi nama lunra. Betul Ibu? Itu satu, Nabi menjaga pola makan. Yang kedua, karena Nabi bersih hatinya. Karena bersih hati maka dek gagalasanna Nabi tariwatak kalena. Dan apa ada ini? Baru 36 tahun, baru 40 tahun. Ganalasanna. Padi ulu, padi alaka, padi utuh, padi isi, padi ati. Ganalasanna. Nabi bersih hatinya. 3, Nabi selalu baca Al-Quran. Maka Bapak Ibu, Al-Quran itu Pak Japi. Oh Ibu, masa menyanata bacakan surah Al-Fatihah. Kenapa? Al-Quran adalah syifa. Dulu saya teringat, narikungka keluarga Malasa, engka anak Malasa, datang ke Guruta Ki Haji Abu Nawas Bintang, datang ke Guruta Arif Kadir, datang ke Guruta Ki Haji Abdul Ghani, pung tajapi-japi pung. Magi engka Malasa. Andi Guruta, kita dengar apa yang dibaca? Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Maka sering Andi Guruta hanya membaca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah dia tuh kair, oh. Nenungnya anak-anak masamenge soro palana. Nenung anak-anak padi babuana, paja padi babuana, beraka Al-Fatihah. Tapi iro Andre Guru tak bacai, nenung anak-anak soro palai. Indok na baca Al-Fatihah, na sepung yuwaye nenung anak-anak pede menre palai. Na tambesi Al-Fatihah pede menre palana. Kok beda? Oh ternyata beda Ibu. Kenapa Andre Guru tak setelah japi wai Al-Fatihah nono palai? Nah sabat timu na pakai majap yang reguruta timu na pakai masikri. Ya mau indok na lapung anak na baca Al-Fatihah menre pelana nanai mage. Nah sabat timu na pakai majap timu na pakai magosi. Jadi beda kekuatannya kan? Ya beda. Sama kan Nabi ketika di kebun rumahnya. Berapa orang kebun dalam sejarah Islam dikatakan 11 orang yang kebun rumah Nabi. Semuanya orang besar. Nyaris saja binatang pun yang sampai kecil pun tidak bisa lewat. Nabi di kebun. Tapi Nabi SAW mengambil pasir, lalu kemudian dia membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Dia tiup. Coba lihat. Makin romana ya. Padahal kan sangat mudah ya Allah tidurkan mereka, kan sangat mudah. Allah terima tidur mereka. Tapi Allah ingin melihat usahanya apa? Ambil pasir, ambil debu pasir, baca tadi waja'alna, tiupkan. Maka dari Guru Ki Haji Abu Nawas Bintang, ye kucako nak nei tahu ye narmu baca. Wajalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum. Ye ko narapi fahum pakabaje matamu. Tapi aja namanya tatalap pokok. Fahum la yubsirun. Inilah yang saya baca. Sweeping itu yolo. Saya mau berangkat ke prepare ceramah tiba-tiba operasi zebra. Oh baca ya roh. Sweeping polisi, ada Pak polisi? Tidak ada toh? Ada. Saya baca itu waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Oh lalu nak tetekan apa Pak polisi? Mana SIM ini Pak, STNK ini Pak, pasang sabuk pengaman. Oke. Oh mau kemana Pak? Mau ceramah, lanjut. Berarti dia tunakan ribacamu apa ipale Pak kok. Ye kong katok baca roni pale Pak ko polisi cenya baca-baca salah iko dia mau lengkap.
Iya. Tanya baca-baca salah. Tanya aku kurangin dia nak baraka. Iko dia mak baraka nah sebab dia mau lengkap. Makanya jangan pakai Al-Quran kalau persoalan jelek. Bagaimana Pak Polisi? Mesti lengkap. Saya tadi buru-buru salah Jumat di sini, tapi di sana ada tentara bawa senjata kan? Di balik panoto. Periksa. Maka ini Pak Nurdin Belanda. Buru-buru Pak, mau ceramah. Sudah hampir jam 11. Saya bilang, tidak apa-apa, silakan diperiksa Pak. Saya mengerti tugasnya Bapak dan saya merasa aman kalau diperiksa. Oh, nuka atas saya. Nuka mana? Nah, runtuh dompet. Tasnya, ini Pak, dompetnya, ya dompet saya. Periksa satu-satu. Ini baju saya pakai Pak nanti ceramah ini. Diperiksa satu-satu. Jadi luar biasa tenaga dari TNI periksa itu memang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa ada yang lolos bahaya. Ya, harus memang diperiksa itu. Saya bangga kalau saya diperiksa karena saya aman. Sampai di bandara, mana rapid test? Oh ini, saya ini non reaktif, aman. Di swab apa dikasih lagi tuh tembak udut. Berapa Pak suhunya? Oh, lolos, aman. Ternyata di bandara pemeriksanya luar biasa. Jaga jarak kan? Jaga jarak. Meta ki mata aja tetap. Tapi yang kamu tahu cek dia lalu samping, dia antri ya, Rob. Oh, beda ya. Kok bos dia tuh antri, kok ceknya bos. Oh, kok. Iya. Apa biasa mau tahu palalo, kok si bawa ke bos kalau kue aman. Dia mesti bawa bos antri. Ya, begitu. Tapi begitulah Indonesia, begitulah dunia. Sampai di Arab Saudi, para mui. Ero sopirin arae, ya kumajai lalange nabu gas. Tapi kata Pak sopir mahlan ya habibi mahlan. Pelan-pelan wale podui. Tapi pelan-pelan tuh kan. Jadi itu ko minta duit sedangkan benebe. Ya ko mangidangi onroba lada na mangidang. Ne wajuta paneta cakwa. Songko itaro ko si dapena cakwa. Sisanya ponci duit, dia nak cakwa. Saya tidak tahu kenapa kalau uang matanya merah, dia nak cakwa. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau Allah yang melindungi. 11 orang kafir tidak bisa membunuh Rasulullah. Sahabat mencintai Nabi. Abu Bakar yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah masuk di Gua Sur. Maka dia Abu Bakar, ya Rasulullah, iya payolo tamagoy. Kalau ada bahaya saya duluan kena. Masuklah Abu Bakar membersihkan gua ini, lalu kemudian kainnya, surbannya itu kemudian ditutupi lubang-lubang yang ada di gua. Masuklah Rasulullah setelah bersih, tapi ada satu lubang yang tidak tertutupi karena habis kainnya, maka Abu Bakar menggunakan kakinya menutupi lubang itu. Apa yang terjadi? Nabi tertidur karena kecapean. Ketika itu Nabi tertidur, Abu Bakar digigit kalajengking. Onropatina melok gorana tutu timuna karena dia tidak mau membangunkan Rasulullah yang lagi tidur. Tapi lagi karena sakitnya dia menangis, maka air matanya menerpa pipi Rasulullah. Bangun Rasulullah. Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis bukan karena aku tinggalkan kampung halaman harta benda, tapi neki kak balipa ya Rasulullah. Boro ajeku. Nabi bangun, nami cuy. Tepana micuna Nabi tak paja boro paja mapadi. Kenapa? Kena sebab micuna Nabi tak pabura. Tapi kau tak tumpu aja ta ibu, nak darah aja mau tak suruh lah kita mamicun. Apa pede boro itu? Apalagi kau patole memang nih. Ya pede boro itu. Kenapa? Nabi keringatnya. Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, aku ambil minyak wangi. Aku ambil keringatmu yang ada di kapas, aku campurkan dengan minyak wangi. Kenapa? Karena keringatmu lebih wangi daripada minyak wangi. Kalau saya campur di minyak wangi, lebih mewangi. Nah, kan dia apa ada pusat atau? Ambil minyak wangi, campur pusat tak, namo minyak wangi, manca di mawale mana toh. Batali waliwa bong dia pun cambil ini. Ya, itu Rasulullah keringatnya jadi obat, keringatnya wangi, luar biasa. Kecintaan Nabi SAW Abu Bakar kepada Nabi luar biasa. Ali bin Abi Thalib yang mengganti Rasulullah tidur padahal dia tahu nyawa taruhannya. Umar bin Khattab, bayangkan Umar ketika dia sholat asar ditikam dari belakang oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'. Apa kata Umar? Bukan aku merasakan kepedihan ini yang aku pikirkan, tapi yang kupikirkan sampaikan kepada Ummul Mukminin. Kalau saya meninggal nanti, mudah-mudahan saya diizinkan dikubur di dekat Rasulullah.
datang utusan, wahai Umar, Ummul Mukminin mengizinkan engkau dikubur dekat Rasulullah. Maka di Umar, de urasaka pedih karena saya rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak maladat nengaratannya pedih. Apalagi siapa lagi? Imam Malik membaca kitab Al-Muwatta di Masjid Nabawi. Ternyata dia disengat kalajengking sebanyak 13 kali. Dia tidak bergerak. Kata muridnya, wahai Imam, mangin adikmu pesoi mak baca hadis namu fesa iya ronae balipengi barakomang identifitoko. Apa kata Imam Malik? Aku malu kepada Nabi. Hanya sakit kalajengking yang membuat aku harus menutup kitab ini, padahal saya membaca hadisnya Nabi. Saya cinta Nabi. Saya tidak pedulikan itu. Bayangkan. Jadi koma ceramah ini majang aja mukedo. Kenapa? Cinta Nabi. Tapi dia umekta. Nasabah ya mata kotona tato. Ya menyawa tato. Insya Allah Bapak Ibu, saya pulang tanggal 1 kan. Tanggal 1 sampai di Bandara Makassar setengah 5. Insya Allah dari Bandara Makassar saya harus ke Tator. Karena ada cara di Tator jam 10 pagi. Jadi dari bandara langsung ke Tator. Pulang ke Sengkan langsung ke Bone. Dari Bone sampai kemudian ke Sopeng, Malolesu sampai tanggal 9. Dari tanggal 10 saya harus insya Allah terbang lagi ke Sumatera sampai tanggal 14. Ya, saya tidak takut dengan corona. Bukan berarti tidak takut. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kalau nyawa saya pasti meninggal di Sungai Nyamuk, tidak masalah. Insya Allah nabeli sukumoka tu mata tahu elosengka. Ya, karena saya tahu pasti bahwa tempatnya kematian sudah pasti. Tetapi walau saya mengatakan tidak takut corona, tapi saya harus tetap waspada. Makanya saya di bandara sampai di sini pakai masker terus. Dan saya tidak berjabat tangan orang-orang di bandara. Kenapa? Saya tahu orang di bandara kan kebanyakan dari luar. Saya tidak tahu dari mana mereka. Beda kalau orang tua kita dari Sabatika. Dia nasup oleh Sabati, lo kalau vega. Ya, masuk. Yang kami kue. Saya kalau di bandara tidak dekat duduk dengan orang. Karena saya tahu saya harus jaga jarak. Saya tidak jabat tangan dengan mereka. Nah, sahabat dia itu sistem. Ya, akan lo mak jabat tangan itu sistem. Ya. Kalaupun ketemu tidak jabat tangan. Karena kita harus waspada. Jadi engkalinga ko ada ko masyarakat. Ya, tapi sitongan na ya mau sitoka ti masker sitongan na. Ya, makanya ko juga ka mamolu wita yo lo kadangero. Oh, mega dia na masker. Tutu masker ko di kantong. Wito na ko mega ma masker ku pasatoy. Apa sama ku poso. Poso kasadi. Tapi barakat na ye masker alhamdulillah makura gosip ibu Aba kalau mak gosip nuka pa yolo ye. Ito na kuyukaya na pa maloleso na limang nasoto ni masker na din kena sasay Muhammad. Makanya itu mah tuh masker tak cuci. Kalau tidak dicuci bahaya juga itu. Jadi tetap apa yang disampaikan Pak Camat bagus itu Pak Camat. Luar biasa Pak Camat. Bahwa corona itu pasti ada. Jadi kita harus hati-hati. Tapi saya tidak takut meninggal. Kenapa? Karena saya tahu bahwa yang namanya mati pasti sudah Allah atur. Rahasia kematian ada 3. Okatu waktunya. Tidak ada orang tahu kapan dia meninggal. Yang kedua adalah amkanu tempat. Degagan bisa tegi monromate matu. Ada orang berulang kali naik ke Tanah Suci. 17 kali dia naik haji dan umrah. Harapan meninggal di Mekah atau Madinah. Ternyata di mana dia meninggal? Akkobolana. 1 hari pulang dari Tanah Suci. Tidak ada yang tahu. Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Saya lahir di ujungnya, entah saya mati di mana, saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tahu tempat kematian sudah pasti. Namun monrok aku boleh kau narapi watuna. Tapi kau malole suka. Tapi ibu, oh ibu, angkau to makan loka buktikan. Napalepong oto alena. Dia na mati. Tapi mana serasa? Magin na serasa. Pulo man aja na. Dia lemak. Alena man rasa bene. Na man rasa tutungkay. Jadi yang capa-capa. Allah itu maha mengatur yang namanya usia. Yang ketiga, apa rahasia kematian? Asbabu sebab. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal, apa sebabnya. Tapi semua orang meninggal ada sebab. Magina mati anu corona sih. Magina corona, polemengi joka sasa majabatanga, corona dia. Salah satu sebab. Magina mati buangi, magina mati malemai. Kenapa dia meninggal? Na konta strong. Magina mati merenai, kena jantungan. Magina mati nagapapau. Siaga po gapay talukarung. Pole vega sih pawai talukarung. Ternyata motor pole mondri ada mobil truk di depannya pengangkut pau, palu repau, tabuka bancana teree, ternyata pole mondri motor, nagepek pau talukaru, mati. Jadi namun tuh pau,
mati to. Magi na mati anu, nade nyonyang. Manre nyonyang, mati. Magi mengi, lolo patodo. Jadi akar itu tuh di patodo na mati. Ya kamana taliwa-liwa lufuta. Nandre soko, nandre taloe, lolo patodo, mati ko tuh. Jadi Allah sudah pastikan itu tempat kematian, waktunya dan sebabnya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan Ibnu Zabihain, dua keturunan yang akan disembelih. Pertama Ismail, itu seketurunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Nabi. Yang kedua Abdullah juga akan disembelih, karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya Allah, narikungkan aku 10, satu akan saya kurbankan. Ternyata nama Abdullah selalu naik sampai 3 kali. Sayang kalau dikurbankan anakmu wahai Ali bin Abi Thalib, anak makanja, magareta, matapa cahayana, aja mugere. Maka pada saat itu digantilah Abdullah penyembelihannya dengan 100 ekor unta. Nah, maka yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah bagaimana agar Allah mencintai. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, Nabi dilindungi oleh Allah karena Allah mencintainya. Nabi Yunus masuk perut ikan, dikeluarkan ia. Kenapa? Allah mencintainya. Nabi Musa bisa membelah lautan. Padahal yang hebat bukan Nabi Musa, tongkatnya pun biasa-biasa saja. Tapi yang hebat adalah Allah yang memberikan pertolongan. Kenapa ditolong? Karena dicintai. Maka yang paling penting Bapak Ibu bukan cintanya Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Desa, Pak banyak. Tapi yang paling penting adalah cintanya Allah, sehingga semua hamba Allah yang sama cintanya kepada Allah akan mencintai kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, terakhir, apa sih yang bisa kita amalkan agar Allah mencintai? Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kenapa Allah mencintai Nabi Ibrahim? Padahal masuk ke dalam kobaran api tidak apa-apa. Api bisa saja membakarnya. Padahal kulit Nabi Ibrahim sama dengan kulit kita. Tapi Allah yang memberi pertolongan. Allah cintai. Apa rahasianya? Ada 3. 1. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Karena Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah. Kalau Bapak Ibu selalu mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah, maka di situ Allah mencintai. Azan berkumandang, pape soja majamamu. Ada prinsip, jangan katakan kepada sholatmu bahwa saya sedang sibuk, tapi katakanlah kepada kesibukanmu bahwa waktu sholat telah tiba. Jangan katakan kepada sholat bahwa saya lagi cuci mobil, sebentar sholatnya. Katakan kepada mobilmu, saya harus berhenti mencucimu karena waktu sholat telah tiba. Itu prinsip. Dahulukan. Nabi Ibrahim mencintai anaknya, datang perintah Allah sembelih, dia lakukan. Allah akhirnya nanti adalah ujian dari Allah. Tinggalkan istri dan anakmu dekat Ka'bah, dia tinggalkan. Bukan berarti dia tidak cinta istri dan anak, tapi karena kepada Allah lebih dahulukan ketimbang istri dan anaknya. Dia tidak tega, tapi dia cinta terhadap Allah. Itu satu. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah merasa risau dengan apa yang Allah tetapkan. Ya itu 5 noko-noko. Dikasih hujan, minta kering. Dikasih kekeringan, minta hujan. Bali bola na boting, alena mau se. Kowi tay. Cantik na benena, manang kero laki na. Magi na ikaw na mau se laki mo na majatap pa to eh. Hanya ngurus laki na tahu. Alena pusing, padahal yang menetapkan jodoh siapa? Allah. 50.000 tahun sebelum manusia dilahirkan, itu jodohnya sudah ditetapkan. Ini kawin dengan ini menikah dengan ini. Magi na ikaw pusing. Betul Ibu? Nakulena di nakulena we nakulena. Si komo nakulena tatumpu nakulena buah ko. Pataliwa-liwa saramu, magini ko masara, tanya urusamu, Allah yang mengatur. Nabi Ibrahim tidak merasa risau dengan apapun yang menjadi tanggungan Allah. Dia tidak risau. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah? Wa ma tagadaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'udaif. Dia tidak makan di waktu pagi dan sore hari kecuali bersama dengan tamunya. Bayangkan Nabi Ibrahim, lena andre, belum ada tamu. Dia berjalan sampai 1 mil, 2 mil, 3 mil untuk mencari apa? Tamu. Setelah ada tamu, dia ajak makan bersama.